SMKN 1 Saleh. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK negeri? Hah? Infak. SMK negeri? Iya. Oh, oke. Infaknya berapa? Setiap naik kelas beda. Ya, kamu berapa terakhir? 300. Bener ya? Ini ciri-ciri kepala sekolah ini masalah karo gubernur. Ini kreativitasnya sekolah. Sudah kita larang, tidak boleh ada pungutan ngeyel. Oh, ini bukan pungutan Pak Gubernur, infak. Saya pastikan itu nanti saya suruh kembalikan itu. Kalau enggak, kepala sekolahnya aja yang Terima kasih, Pak. suruh berhenti jadi kepala sekolah. Pada Juli 2023 lalu, berita ini sempat menjadi sorotan publik. Berawal dari curhatan hati siswa SMK Negeri 1 Saleh Rembang tentang pungutan berkedok infak yang dilakukan sekolahnya, dan berujung kepada pemecatan kepala sekolah SMK tersebut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pasca dicopot, Kepala SMK Negeri 1 Saleh Rembang pun angkat bicara. Ia menolak dianggap telah melakukan pungutan liar atau pungli. Menurutnya, iuran itu merupakan inisiatif dan atas usulan dari pihak komite dan telah mendapat dukungan masyarakat, di mana uang tersebut akan digunakan untuk membangun musola sekolah. Lalu, kasus terbaru, Kepala SD Negeri 1 Ciberem 1 Kota Bogor dicopot dari jabatannya setelah dianggap melakukan pungli pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kejadian ini bermula dari pemecatan Reza Ernanda, seorang guru honorer di SD Negeri 1 Ciberem Kota Bogor, karena melaporkan pungli di sekolahnya ke Inspektorat Kota Bogor. Berkat atensi publik, kasus ini justru berbalik menjadi pemecatan kepala sekolah tersebut karena memang terbukti telah melakukan pungli. Dua kasus tersebut menjadi gambaran betapa masifnya praktik pungli di sekolah. Dilansir sindonews.com, setidaknya ada 30 praktik pungli yang terjadi di sekolah. Mulai dari PPDB, uang komite, uang OSIS, dan masih banyak lagi. Bisa kita lihat hampir sebagian besar pungli berkedok sumbangan pendidikan. Padahal berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, pasal 10 ayat 2 menerangkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya haruslah berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Dilansir laman resmi Ombudsman Republik Indonesia, terdapat perbedaan antara pungutan dan sumbangan atau bantuan pendidikan, di mana bantuan pendidikan merupakan pemberian berupa uang, barang, jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sedangkan sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dengan kata lain, pungutan bersifat wajib dan mengikat, ditentukan jumlah dan ditentukan waktu. Sebaliknya, sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlah, dan tidak ada jangka waktu. Berbagai bentuk pungutan juga tidak diperbolehkan mengingat pemerintah telah mensubsidi sekolah negeri lewat alokasi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dan dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan, pada pasal 6 menerangkan bahwa berbagai jenis pungutan hanya dapat dilakukan oleh sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Menurut Direktur Yayasan Satu Karsa Karya Kang Sure Suroto, pungli di sekolah terjadi akibat dari tidak adanya komunikasi yang transparan dan akuntabel dari pihak sekolah. Hal senada diungkapkan anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah. Menurutnya ada beberapa faktor penyebab pungli di sekolah. Pertama adalah ketidakpenuhan informasi, tidak ada transparansi, dan pengelolaan dana yang akuntabel. Oleh sebab itu, seperti dilansir dalam laman resmi Ombudsman Republik Indonesia, untuk mencegah terjadinya pungli di sekolah perlu adanya sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat pada umumnya tentang praktik pungli di sekolah dan upaya pencegahannya, menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, mempraktikkan tata kelola sekolah yang berintegritas, menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparansi pengelolaan anggaran sekolah.
dan masyarakat perlu terlibat aktif dalam pemberantasan praktik pungli, serta tidak menormalisasi setiap pungutan yang dilakukan pihak sekolah, hingga terciptalah sekolah yang bebas pungli.